Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, malam ni Tukang React nak bawakan kepada semua followers kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang negeri Aceh. Kalau korang nak tahu, ada warga Indonesia sendiri yang melabel Aceh sebagai negeri yang ekstrim dalam beragama, iaitu dalam pelaksanaan syariat Islam. Aceh juga dilabel sebagai negeri konflik ataupun tak aman, fanatik dan berfikiran kolot kononnya masih terikat pada pemikiran lama. Adakah label ini berfakta atau ini hanya sebuah narasi rekaan agar orang tak suka datang ke Aceh dan tak suka pada orang Aceh akibat kisah lampau di mana Aceh dan Indonesia sebenarnya pernah bermusuhan, tapi akhirnya Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka menandatangani MOU, Perjanjian Helsinki tahun 2005, yang bertujuan menamatkan konflik bersenjata antara Republik Indonesia dan Aceh. Perjanjian ini menjadi titik penting yang membawa keamanan, autonomi khas dan pemulihan Aceh selepas puluhan tahun konflik. Baik, kita balik pada cerita asal. Adakah narasi ataupun label terhadap Aceh itu benar? Kami akan tampilkan beberapa video warga Indonesia sendiri setelah datang ke Aceh. Sebelum tu korang boleh support kami dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Okey, jom kita saksikan. Let's go. Nah, kalau di sini gak usah heran. Mereka ini parkir motornya, helmnya ditinggal. Aman. Ini sampai jam 12 malam pun aman ya. Ya udah simple, nggak ada tukang parkirnya ini loh, betul, asli nggak ada tukang parkirnya. Kenapa orang luar betah tinggal di Aceh? Jujur ya, aku kan orang luar dari Aceh nih ya, tapi aku penasaran banget kenapa sih banyak kawan-kawan yang datang ke Aceh terus malah betah di sana. Akhirnya aku tanya satu persatu kawan-kawan aku, dan ini jawaban mereka. Pertama, katanya di Aceh hidup itu tenang, nggak buru-buru, nggak sumpek. Biaya hidup murah, makanannya enak-enak, dan tingkat kriminalnya nggak tinggi. Nggak ada begal ataupun jambret. Tingkat kejujuran dan sosialnya juga tinggi. Terus mereka bilang, warung kopi di Aceh itu beda. Kita duduk lama pun rasanya kayak ngobrol sama keluarga sendiri. Orang Aceh itu kalau suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka. Orangnya ramah, jujur apa adanya. Kalau udah kenal, kita itu dianggap seperti keluarga sendiri. Belum lagi makanannya, semua punya rasa yang kuat, karakteristik banget. Hampir setiap rumah makan ada karinya. Budaya dan adatnya kuat. Aceh itu punya vibe yang beda dari daerah lain. Salamnya hangat, adab dijaga, tamu dihormati, perempuan dihargai. Banyak pendatang, mereka aman, nyaman, dan merasa dihargai. Nah, itu tadi info yang aku dapat, alasan kenapa pendatang yang datang ke Aceh pada betah. Nah, untuk kalian yang nonton ini, setuju nggak? Kenapa kalian betah di Aceh? Coba tulis di kolom komentar ya, biar orang luar makin tahu gimana nyamannya tinggal di Aceh. Tanda-tanda kalau kita sudah masuk wilayah Aceh. 1. Semua wanitanya akan terlihat menutup aurat kecuali anak-anak dan lansia. Kedua, kita tidak akan melihat ada bangunan tinggi menjulang gedung-gedung pencakar langit. Ketiga, kita banyak melihat masjid yang besar-besar, megah-megah, mewah-mewah, dan dibuka 24 jam. Keempat, minim suara klakson kendaraan. Kelima, jalanan itu tidak macet. Keenam, tidak akan kita temukan adanya penjual miras. Keenam, yang paling penting adalah ketika kita sudah masuk wilayah Aceh, maka auranya itu sudah berbeda, guys. Kita akan merasa aman, nyaman, dan damai karena wilayah Aceh ini adalah wilayah yang sangat minim, rendah sekali tingkat
kriminalitasnya. Selamat datang di Aceh, negeri para syuhada. Orang kan kalau udah menginjakkan kakinya ke Aceh, udah datang dia ke Aceh, pasti dia udah betah, nggak mau lagi dia pulang ke kota asalnya. Iya betul weh. Memang ya kan, entah aku pun heran juga lah weh, itu termaksud aku lah juga ya kan weh. Kalau aku pribadi mungkin aku udah terlalu capek ya dengan huru hara kampung awak sana ya kan. Jadi gitu, awak datang ke sini, di sini itu tenang, damai, nggak ada kehuru haraan tadi. Betah lah aku weh, nggak mau lagi aku pulang ya kan. Kalau orang-orang lain kan aku tengok juga ada lah juga kan aku tengok orang-orang itu ya kan weh. Kalau misalnya dia lagi galau, lagi ada masalah, mau merubah nasib, pasti salah satu kota tujuannya itu ke Aceh, ke Banda Aceh. Gak tahu aku tak kenapa. Dibilang kayak gini kan, ada aku tanya lah juga, penasaran lah aku ya kan. Aku tanya lah, kenapa harus ke Banda Aceh? Ikut-ikutan aja lah kau sama aku. Aku bilang kayak gitu ya kan, weh. Dibilang kayak gini, ya iyalah aku kan mau ikut kayak kau juga, siapa tahu aku dapat jodoh di sini. Bilangnya kayak gitu. Ih Bayo, pedean kau. Jadi kan dibilangnya lah kayak gini. Kenapa salah satu kota tujuannya tuh Aceh? Karena dibilangnya di sini tuh tenang, nggak ada huru hara. Sama kayak aku bilang loh, weh. Tenang, nggak ada huru hara, slow living di sini. Jadi kan kayak bisa menenangkan diri kayak gitu loh. Kayak merubah situasi kayak gitu. Jadi lebih tenang, lebih adem lah hati tadi ya kan. Yang galau-galau pun adem lah kayak gitu. Kayak gitu dibilang. Tapi jangan salah juga kalian, nggak semuanya orang yang kalau udah ke Aceh itu nggak mau lagi balik ke kota asalnya. Itu hanya sebagian orang. Itu cuman berlaku untuk orang-orang yang memang suka hidup tenang, nggak suka kehuru-haraan. Kalau orang yang suka ketenangan, kalau orang yang suka kedamaian ya kan, bisa lah kau kunjungin Aceh ini ya kan weh. Bisa jadi salah satu kota tujuan lah untuk berhijrah kau ya kan. Tapi kalau orang-orang yang suka tarak takdung nggak berlaku itu weh. 2 hari aja dia di sini udah pening kepalanya tadi, udah pening. Karena apa? Di sini nggak ada tempat hiburan ya kan, nggak ada mall-mall, nggak ada tempat-tempat keglamoran tadi, nggak ada tempat-tempat tarak takdung tadi. Mana betah dia di sini ya kan? Kalau kayak kami ini ya kan, yang suka kedamaian, nggak suka huru hara ya kan, betah di sini. Memang mau cari damai, cari tenang, bukan cari huru hara. Ini Jam Travel sekarang ada di kawasan Selawah. Ya, di sini banyak kita lihat orang jualan pisang, tapi dagangannya ditinggal gitu aja. Dan tidak ada warga sini yang mau mencurinya. Bahkan monyet-monyet di hutan sini pun nggak ada yang mau ngambilin pisang dagangan masyarakatnya, guys. Ini memang luar biasa. Aceh memang layak disebut Serambi Mekah, tempat paling aman dan nyaman di Indonesia, khususnya bagi wisatawan yang datang ke Aceh. Jakarta, lu harus ningkatin kualitas work from cafe lu karena lu kalah jauh sama Aceh. Di sini orang udah biasa kerja, terus ada kopi, ada snack dan lihat. Dan kopi ini berapa bang ini? 4.000 ya? 5.000 per snacknya 1.000, 2.000. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Airnya gratis, bisa refill terus, dan lu pesan sekecil apapun di sini, lu bisa stay sampai 24 jam dan nggak bakal diusir, nggak bakal diapa-apain. Kalau lu WFC di Jakarta minimal kopi 20-30 ribu, snack tambahan 10-15 ribu, itu pun kalau ada yang semurah itu. Habis itu kalau misalkan lu udah lebih dari 3-4 jam, kadang diliatin, kadang dipikir ini kayaknya kelamaan nih orang di sini. Terus kalau misalnya mau makan nambah lagi hampir 100 ribu. Di sini makanan juga murah 20 ribu. Jadi tolong Jakarta bikinlah tempat-tempat kayak gini karena sangat dibutuhkan, please. Kita mau tanya-tanya sedikit ini. Bagaimana kesannya di Aceh ini? Ekstrim kah? Orangnya tidak bersahabat kah? Atau bagaimana kah? Bagaimana kesannya ini dari Papua Pegunungan? Luar biasa. Maka saat hari Jumat kemarin 1 minggu
berada di Aceh dan sangat-sangat istimewa. Mereka bilang khusus di Jogja istimewa, tapi ya saya pikir saya di Nanggroe Aceh Darussalam lebih istimewa lagi deh. Kondisi dinamika yang ada di sini secara khusus untuk masyarakat setempat ya, kehidupan sosial sangat tertib, sangat rapi, toleransinya tinggi, tata kota juga rapi, bersih. Ya suasana sini nyaman. Saya lihat nih kita putar kemana saja tempat aman, dan UMKM-nya juga ini luar biasa. Semua hasil lokal ya, hasil lokal semua yang disaji, jadi memang luar biasa. Ekonomi khusus ekonomi kreatif di sini berjalan dengan baik. Ini adik kita nih. Adik kita 14. Pelayanan panitia bagaimana? Pelayanan panitia pon. Bagus kah? Tidak kah? Atau di bawah standar kah? Bagaimana kah? Panitia, saya kebetulan dapat di posisi KONI, mewakili untuk pelayanan yang kita di pengurus KONI luar biasa. Jadi untuk makan, penginapan semua dilayani dengan baik. Transportasinya mantap, untuk makan minum juga baik. Saya pikir semua memang panitia besar di Aceh luar biasa. Walaupun kemarin ada beberapa yang menaikkan informasi masalah makan, tapi setelah kita CDM itu kita kumpul semua, jadi masukan, akhirnya dalam hal itu juga langsung dalam waktu yang saya singkat-singkatnya berubah lagi. Langsung kembali normal. Khusus untuk wilayah Aceh saya Mantap ya. Berarti keamanan alhamdulillah bagus. Pelayanan juga terlayani dengan bagus ya. Berarti bisa mematahkan ini pendapat orang di Aceh juga intoleran. Berarti tidak ada itu ya, tidak dialami itu ya. Untuk Aceh luar biasa. Kita sepakat bahwa di sini dibilang bumi sambil Mekah, dan itu terbukti. Iya. Nanggroe Aceh terbukti. Saya kebetulan Nasrani dan saya beribadah sudah 2 kali di Aceh. Iya. Dan saya ibadah di Aceh, saya pikir luar biasa sekali bertoleransi, dan saya sempat naikkan postingan saya ibadah di sini, dan saya pikir satu Republik Indonesia yang teman dengan saya, dan mungkin di TikTok mereka lihat ada yang tidak tahu, mereka kaget. Di Aceh ada gereja, saya cuma balas saja salam toleransi dari Serabi Mekah. Nah, jadi memang mungkin juga media saja mungkin belum menyampaikan keluar ya. Nah, jadi pada saya pikir di sini mantap. Untuk keamanan luar biasa. Terlepas dari keamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satpol, rekan-rekan polisi, TNI, tapi saya pikir semua memang kolaborasi yang baik, inovasi yang baik, memang mendukung kegiatan PON ini. 4 tahun lalu kami di Papua dan tahun ini di Aceh, dan saya pikir memang matahari naik dan matahari terbenam, jadi pas. Jadi memang pas. Mantap ya. Iya. Katanya Aceh jadi salah satu provinsi paling aman yang ada di Indonesia. Lah, emang benar di Aceh itu paling aman? Sini-sini aku spill faktanya. Yang pertama, di Aceh itu jarang banget terjadi penjamretan atau pencopetan, atau kayak kemalingan di tengah jalan terus ada orang tiba-tiba jambret atau copet gitu. Hal yang kedua yang bikin Aceh itu menjadi provinsi paling nyaman dan juga aman, setiap kehilangan barang, itu tuh orang Aceh bakal selalu nitipin sesuatu untuk diumumkan. Misalnya nih ada yang kececeran dompet atau sesuatu barang yang berharga, itu tuh bakalan di-share di sosial media. Jadi orang-orang bakal cepet tahu. Terus bukti yang ketiga, beberapa daerah yang ada di Aceh itu di pelosok-pelosok, kereta ataupun sepeda motor mereka taruh di luar. Faktanya mereka tuh aman-aman aja, gak ada yang hilang, dan bahkan banyak kok barang-barang berharga yang ditaruh di luar, kayak mobil, kemudian sepeda motor dan lain-lain sebagainya. Itu tuh kayak minim banget terjadinya pencurian, kecuali memang kayak udah direncanain banget. Itu tuh kayak udah takdir ya kan. Terus fakta selanjutnya yang bikin Aceh tuh menjadi salah satu provinsi teraman ya, karena memang jarang banget terjadi pembunuhan. Dan kalaupun ada yang terjadi pembunuhan, itu tuh aparat kepolisian dan aparat yang berwajib bakalan segera menindaklanjuti, dan pelakunya bakal cepat-cepat tuh diringkus dan juga ditangkap. By the way, selamat ya untuk Aceh menjadi salah satu provinsi teraman yang ada di Indonesia. Yuk sama-sama kita tetap jaga keamanan di Aceh, karena kenyamanan dan juga keamanan ini bikin Aceh akan selalu dirindukan. Guys, enaknya di Aceh itu kalau maghrib semua usaha apapun itu bentuknya, baik minimarket lokal ataupun minimarket nasional, dan apapun itu jenis usahanya wajib tutup. Dan alhamdulillah sebagai karyawan retail, saya sangat merasa banyak diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Seperti yang teman-teman lihat, lagi azan,
Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan tenang dan banyak waktu untuk makan, sholat. Enak banget kan kalau jadi karyawan retail di Aceh, baik itu di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan tuh Masya Allah nikmat banget bro. Kita bisa sholat dengan khusyuk. Jadi buat teman-teman yang hari ini berada di Branch Medan ataupun di luar Branch Medan, buruan minta pindah ke Aceh, khususnya muslim ya. Enak banget di Aceh tahu, maghrib tutup. Di luar bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, banyak banget benefit yang kita rasakan, apalagi bisa beribadah dengan nikmat seperti saat ini. Bisa sholat maghrib dan tutup dan buka tokonya itu di jam 19.20 lah maksimal. Aceh disebut salah satu provinsi termiskin di Indonesia, tapi selama kami ini jam traveling bolak-balik Medan Aceh, kami belum pernah melihat ada perkampungan kumuh di Aceh. Yang kami lihat justru orang Aceh mau bikin maskapai penerbangan, dan ini membuktikan itu Aceh kaya. Kedua, orang Aceh kalau mau menikah itu pakai mayam, satu mayam sekitar 6 jutaan. Dan mereka kalau menikah itu bisa sampai 10-15 mayam. Kalau dirupiahkan maharnya aja itu bisa sampai 100 juta. Nggak mungkin orang miskin bisa ngasih mahar sampai 100-an juta atau bahkan puluhan juta, kita katakan serendah-rendahnya. Kemudian di Aceh ini tingkat kriminalnya rendah. Kalau tingkat kriminal rendah berarti masyarakatnya tidak memiliki masalah ekonomi yang begitu dalam, karena sebuah kejahatan itu biasanya lahir dari masalah ekonomi. Nah di Aceh juga nggak ada angkot, yang ada rata-rata orang Aceh punya kendaraan sendiri, mobil ataupun sepeda motor. Nah selanjutnya di Aceh, mobil-mobil mereka khususnya transportasi umum itu bisa dikatakan transportasi terbaik di Indonesia, seperti busnya yang high class, kemudian mobil-mobil travelnya itu bukan travel mobil seperti Innova atau Avanza, tapi mereka mobilnya itu bus yang harga di atas 1 miliar dan mobil high-ace yang harganya 0,5 miliar. Nggak mungkin lah orang miskin bisa beli mobil semewah dan hebat itu fasilitasnya. Jadi ini kurasa pemerintah Indonesia salah data kalau mengatakan Aceh itu miskin. Saya kurang setuju. Pulang tengah malam, kok masih aman di Aceh? Aceh adalah salah satu provinsi paling nyaman dan aman di ujung barat Indonesia. Walaupun tengah malam, aku baru balik jam 5-an gitu dan alhamdulillah masih aman. Tapi ini khusus untuk para cowok. Kalau cewek biasanya sampai jam 11-an gitu udah pada balik. Tapi ada juga sih beberapa yang bandel. Aceh dikenal dengan syariatnya, dan ini dipengaruhi oleh sosial, keamanan pemerintahan, dan pendekatan emosional antara sesama masyarakatnya. Aceh yang dikenal dengan masyarakatnya yang suka ngopi di beberapa warkop yang buka sampai 24 jam. Makanya beberapa anak muda dan orang tua pulang agak larut malam. Tidak ada begal, minim kecurian dan kejahatan. Untuk orang luar jangan sesekali buat kejahatan di Aceh, bisa bocor tuh kepala. Kalian pasti paham lah. Ikuti saja aturan di Aceh, maka akan aman. Namun penting diingat bahwa kondisi keamanan dapat berubah, apalagi faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, perubahan ekonomi dan lainnya. Semoga Aceh selalu menjadi provinsi teraman dan ternyaman di Indonesia. Tetap waspada guys. Gimana? Udah pada ke Aceh? Salam cengap-cengap guys. Abang Glenn nih malam ini sedang jalan-jalan di Panglima Polem Banda Aceh guys ya. Nah di sini guys biasanya orang parkir mobil itu sampai pagi guys, nggak ada yang jaga, nggak hilang ya, nggak kayak di kampung kita. Jangankan di luar, di dalam pun hilang. Lalu guys ya, di sini nggak ada tengah-tengah malam itu pintu besi, seng yang naik becak malam-malam nggak ada guys. Ya, aman sekali guys ya. Lalu di sini guys ya, kita jalan tengah malam ya, itu semuanya aman, tidak ada gangguan, tidak ada preman, tidak ada pungli,
guys. Lalu guys ya, di sini kalau kita mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, nggak ada itu orang yang minta pemalak nggak ada ya. OKP, ormas nggak laku di sini guys ya. Betul-betul di sini sangat aman. Nah, lalu guys ya, kita juga bisa merasakan satu kearifan budaya lokal yang sangat terasa. Saya pernah tinggal di Aceh ini guys ya, itu kurang lebih 9 tahun ya. Saya merasa ini rumah saya ya. Betul-betul saya merasakan bagaimana bisa beradaptasi dengan masyarakat kita yang ada di Aceh ini guys ya. Nah, kayak macam kita salah satunya tukang parkir. Tukang parkir di sini ramah-ramah guys ya. Nggak pernah kita dengar ada pengendara sama tukang parkir itu bertekak ya, atau adu mulut gara-gara tarik parkir kayak macam di kampung kita. Di sini tukang parkir kau kasih 1.000, kau kasih 2.000 diterimanya, nggak ada masalah sama dia. Nah, itulah ya keadaan yang perlu kita contoh, yang kita tiru dari orang-orang yang ada di Aceh ini ya. Oke guys ya. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan atau berlibur, berwisata, datanglah ke Aceh. Jadi, begitu penyataan warga Indonesia sendiri yang datang ke Aceh baru-baru ini, kita dapat melihat semua label tersebut salah. Pertama, tentang ekstrim beragama. Begini, bila kita cuba melakukan sesuatu hal bersungguh-sungguh, kita memang perlu jadi ekstrim. Contoh, kau kata kau sayang Nabi Muhammad, maka kau perlu ekspresikannya. Contoh, Nabi ajar kita tentang kedamaian dan keamanan. Begitu pula warga Aceh yang jelas dalam video tadi, cinta pada keamanan. Contoh lain kita tahu, mencuri dalam Islam dosa besar dan hukumannya berat. Korang nampak tak motor bersepah di mana-mana? Aman, tiada siapa nak curi, walaupun malam sebab masyarakatnya sudah menerapkan syariat Islam. Inilah kesan apabila kita ekstrim terhadap apa yang kita cintai, iaitu ekstrim mencintai perintah Allah dan Rasulullah Muhammad. Bayangkan sinema sama sekali tidak ada. Sebab panggung wayang hanyalah lokasi yang boleh dan mampu melalaikan seseorang dengan terpengaruh dengan cerita-cerita hantu, cerita-cerita khurafat, tahyul atau berunsur lucah yang pada akhirnya bukan membawa kebaikan, malah boleh menjadi contoh agar penonton melakukan aksi tersebut. Jadi begitulah ekstrim warga Aceh dalam beragama, memastikan warganya tidak lalai dan tidak berbuat dosa. Jadi inikah yang dinamakan berfikiran kolot? Tidak, sama sekali. Justru inilah langkah agar tidak berlaku kemaksiatan, fitnah, dan lain-lain. Sekarang baru saya faham kenapa Aceh juga dilabel sebagai kota serambi Mekah. Kalau nak kata pasal Aceh negeri konflik, ia memang ada, tapi itu dahulu konflik dengan Republik Indonesia. Selepas perjanjian Helsinki 2005, janji hanya sekadar janji, sebab tu isu terkini warga Aceh menuntut hak kemerdekaan, mungkin akan kita ulas masa akan datang. Semoga kisah Aceh kali ini mampu membuka mata kita semua untuk melihat dan menilai mana hak dan mana yang batil. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.